Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Cybermedia dengan nama kelompok Gema Mustika Idaman NPM 1741010283 dan Jari Eka Susanti NPM 1741010274. Dosen pengampu Bapak Fikih Satria MTI. Pada presentasi kali ini kami akan membahas materi tentang media siber. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian cybermedia dan ruang lingkupnya. Media siber adalah alat atau sarana komunikasi dengan menggunakan jaringan internet dalam bentuk komunikasi yang ada di dunia maya dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Ruang lingkup media siber yaitu isi buatan pengguna atau user generate content adalah segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya. Materi yang kedua adalah verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Poin di atas dikecualikan dengan syarat berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Dan yang terakhir adalah setelah memuat berita sesuai dengan poin-poin di atas, media wajib meneruskan upaya verifikasi dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemuktahiran pada tautan berita yang belum terverifikasi. Poin yang ketiga adalah isi buatan pengguna atau user generate content. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik yang ditempatkan secara terang dan jelas. Yang kedua, media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Yang ketiga, dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberikan persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan, antara lain, tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kedua, tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketiga, tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa. Kemudian, poin keempat, media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan butir yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada poin-poin di atas. Kemudian, media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi tersebut pada setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar. Selanjutnya, media siber yang telah memenuhi ketentuan dapat dibebani tanggung jawab atau masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan. Dan yang terakhir, media siber bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut. Materi selanjutnya adalah ralat koreksi dan hak jawab. Ralat koreksi dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers
kode etik jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat koreksi dan hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab, wajib dicantumkan pada pemuatan ralat, koreksi, dan hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu. Media siber yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik atau pembuat berita tersebut bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Materi terakhir adalah pencabutan berita, iklan, hak cipta, pencantuman pedoman, dan sengketa. Yang pertama adalah pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Kedua adalah iklan. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita atau artikel yang merupakan iklan dan atau wajib berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita atau artikel tersebut adalah iklan. Yang ketiga adalah hak cipta. Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pencantuman pedoman. Media siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media siber ini di medianya secara terang dan jelas. Dan yang terakhir adalah sengketa. Penilaian atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media siber diselesaikan oleh Dewan Pers. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.